Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, teringat saya waktu saya masih kanak-kanak, saya punya kesukaan satu nyanyian adalah Hari Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Wah, sampai sekarang saya ingat lagu itu. Jadi pada pagi hari ini adalah merupakan suatu peringatan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Siapa mereka itu? Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang pergi ke kubur untuk mau merempahi mayat Yesus. Itulah yang dikatakan mereka. Kenapa mereka rasa tertakut? Karena datang berdiri di tengah mereka dua orang berkilau-kilauan. Nampak mereka berkilau-kilauan, ya, mereka tidak dapat melihat sehingga mereka rasa takut dan menundukkan kepala mereka. Lalu kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, inilah yang sangat penting saya mau bawa kita perhatikan pada pagi hari ini. Karena dikatakan bahwa Dia sudah bangkit di antara orang mati. Siapa mereka? Yang menyebut itu adalah malaikat sendiri. Dan siapa yang bangkit di antara orang mati? Adalah Yesus sendiri. Jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, ini adalah dasar iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dinamakan Kristen. Kamu dan saya adalah orang Kristen karena kita percaya kepada Kristus, saudara. Jadi saudara, saya petik satu kata menjadi pegangan kita, yaitu dasar, foundation. Dasar apa? Dasar iman, dasar kepercayaan kita sebagai orang percaya adalah di atas firman yang dibacakan kita. Ya, daripada beberapa hari yang lalu kita telah membahaskan tentang kematian dan orang lain ataupun agama yang lain yang hampir-hampir seperti bunyinya daripada kitab Injil. Mereka mengatakan bukan Yesus yang digantung di kayu salib, adalah orang lain, seorang penyamun. Ataupun mereka katakan seperti rupa dia. Jadi berarti mereka tidak percaya bahwa Yesus itulah yang dikatakan mati. Tetapi kita sebagai orang Kristen tetap percayakan bahwa Yesus yang sudah dinubuatkan dari awalnya adalah Sang Pencipta sendiri dan menjelma menjadi manusia, mengambil gambar rupa badan kita semua. Bukan hanya gambar tapi rupa, dan memang menjadi manusia 100%. Ganti kamu dan saya di kayu salib. Ini adalah dasar yang kukuh. Kalau ada orang yang boleh menumbangkan dasar ini, saudara, merosakkan dasar kepercayaan kita bahwa Yesus mati, gantung di kayu salib, dan mati,
maka sia-sialah kepercayaan kamu. Bukan hanya mati, tergantung di kayu salib itu, tetapi kalau dia tidak bangkit pada hari yang ketiga, lebih parah lagi. Karena dia tetap seperti nabi-nabi yang lain, mati dan tidak hidup-hidup. Sedangkan Yesus adalah Tuhan kita, disebutkan Nabi, Imam besar, Juru selamat kamu dan saya, mati dan bangkit, saudara. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, tidak hidup. Hanya Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ini adalah dasar iman kita, bahwa dia hidup. Ada amin? Dia hidup, sebut. Dia hidup. Lalu yang kedua, saudara, dasar iman kamu dan saya adalah dia sudah menang dari kematian. Macam mana kita tahu dia sudah menang? Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menguasai. Ya, dia menguasai kubur. Dia hidup, saudara. Bukan lagi dia dikuasai oleh kubur, tapi dia menguasai kubur itu. Dia di atasnya. Dia hidup. Itu adalah dasar yang kukuh, yang kuat bagi kamu dan saya. Pada hari ini adalah hari pertama dalam minggu pertama, adalah hari yang pertama di dalam minggu itu. Dikatakan bahwa Yesus bangkit. Kalau hari pertama bagi orang Yahudi itu adalah hari Isnin mereka, tapi inilah hari Minggu kita, di mana kita merayakan, ya, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa Yesus hidup, itu adalah dasar kepercayaan kita. Mari sebut, Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Itu adalah dasar yang kuat. Lalu yang terakhir pada pagi hari ini, bahwa dia mengasihi kamu dan saya. Dia tidak membalaskan dengan dendam. Tidak dendam, dia tidak membalaskan jahat dengan yang jahat, saudara. Malah dia mengasihi kita. Orang yang menyalibkan dia, pasukan-pasukan yang prajurit yang menyalibkan dia, yang mengolok dia, pemimpin agama yang menginjek dia, penyamun, salah satu di antara penyamun itu yang tergantung bersama dengan dia, menghujat dia, tapi dia balas dengan kasih. Ya, kalau kita dengar debat sini, debat sana tentang agama-agama dengan orang Kristen, selalunya balasan daripada orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia punya kata-katanya lemah lembut, penuh dengan kasih. Ya, dan kita tidak seperti orang yang di luar sana, kasar bunyi, mencaci maki. Nah, kalau ada yang masih seperti begitu daripada mulut kita, dari hati kita, daripada pikiran kita, harus diubah, saudara. Ubah. Sebut, ubah. Ya, ubahlah hidup kita menjadi yang baik. Jangan membalas jahat dengan yang jahat, tetapi kita balas yang jahat itu dengan kasih. Jadi itulah dasar yang luar biasa, ya, luar biasa, saudara, adalah mengasihi. Sebut, mengasihi. Haleluya. Jadi ya, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami sekali lagi, Tuhan, melihat firman-Mu yang menyatakan dasar yang sangat kuat menjadi kepercayaan kami. Kami mengambil ini sebagai dasar yang kuat dalam iman kami, yang tidak dapat diberi oleh orang lain, hanya Tuhan Yesus. Bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menang dan memberikan hidup kepada kami, dan
memberi kami kasih yang tidak diberi oleh orang di dunia ini. Maka kami mau menyatakan kasih ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.